Hai adik-adik semua, bagaimana kabarmu? Baik-baik aja? Sehat semua? Ada yang sakit gak? Semoga gak ada yang sakit ya. Gimana? Seneng gak hari ini kita ketemu lagi di acara apa? Benar, mari menyapa bersama anak. Kalian gak boleh bosen ya ketemu kita di acara ini. Meskipun kita gak ketemu karena kita masih dalam masa pandemi, benar sekali. Nah, sebelum kita memulai acara mari menyapa bersama anak, kita nyanyi dulu. Ada yang tahu gak kita mau nyanyi apa? Jalan serta Yesus. Yuk, kita boleh berdiri, kita nyanyi lagu Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, nah gitu adik-adik. Siapa yang mau jalan bareng-bareng sama Tuhan Yesus? Ngacung? Ada? Ada dong ya pasti. Nggak mau kan ya kalau jalan bareng-bareng sama iblis. Kita anak Tuhan harus mau buat ikut Tuhan Yesus. Nah, kita kan mau mulai acara hari ini. Dan sebagai anak Tuhan yang baik, kita mau berdoa dulu. Gimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan saat ini kami boleh bertemu dan memuliakan nama-Mu dalam acara Mari Menyapa Bersama Anak. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat gak sama urutan penciptaan? Apa yang diciptakan Tuhan Allah terakhir kali? Benar, manusia. Adik-adik pernah dengar gak cerita kalau manusia diciptakan Tuhan itu jatuh ke dalam dosa? Belum tahu? Nah, sekarang saatnya kita buat dengar cerita lengkapnya. Adik-adik sekarang duduk yang manis, kita akan melihat cerita manusia yang jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah Tuhan Allah menciptakan dunia dan segala isinya, dan melihat bahwa semuanya itu baik, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia pertama, yaitu laki-laki, diciptakan Allah dari debu dan tanah, lalu diberi nama Adam, yang artinya yang diambil dari debu dan tanah. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di taman itulah Allah menempatkan manusia yang diciptakannya. Lalu, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam jenis pohon yang menarik dan yang baik buahnya untuk dimakan. Ada juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di taman itu ada suatu sungai yang mengalir untuk membasahi taman tersebut. Kemudian, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat.
Setelah semua siap, Tuhan Allah menempatkan manusia itu dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan memberikan perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian berfirmanlah Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika sedang tertidur nyenyak, Allah mengambil tulang rusuk manusia tersebut dan dibuatnya menjadi seorang perempuan. Kata perempuan berarti yang diambil dari laki-laki. Mereka berdua telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular menghasut perempuan itu untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi perempuan itu menolaknya dan mengatakan bahwa Tuhan Allah melarang untuk memakan buah itu ataupun merabanya. Karena kalau meraba atau memakannya, ia akan mati. Karena ular itu sangat licik, ia terus menghasut perempuan itu untuk memakan buah tersebut dan berkata bahwa setelah memakan buah tersebut, perempuan itu tidak akan mati, melainkan akan menjadi sama seperti Allah. Karena terbujuk, perempuan itu akhirnya memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu memberikannya juga kepada laki-laki yang menjadi suaminya itu. Setelah mereka memakan buah itu, terbukalah mata mereka, dan mereka menjadi sadar bahwa mereka itu telanjang. Lalu mereka segera mengambil daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka. Pada saat yang sama, Tuhan Allah sedang berjalan-jalan di taman itu. Laki-laki dan istrinya yang tahu bahwa mereka telanjang segera bersembunyi di antara pepohonan. Tuhan Allah pun memanggil mereka, dan laki-laki pun menjawab, "Ketika aku mendengar engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan Allah pun bertanya lagi, "Siapa yang telah memberitahu bahwa mereka telanjang? Apakah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat?" Laki-laki itu menjawab bahwa istrinya lah yang memberikan buah itu kepadanya. Istrinya pun juga menjawab bahwa ular itu yang menyebabkan ia memakan buah tersebut. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu,
dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan Allah juga berfirman kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Sesudah Tuhan Allah berfirman kepada perempuan, Allah pun berfirman kepada laki-laki itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kemudian laki-laki itu memberi nama istrinya Hawa, yang artinya ibu dari semua yang hidup. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah itu, Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden supaya mereka mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa malaikat kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, adik-adik, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Cerita tadi bisa kita jadikan pengingat loh adik-adik, supaya kita jangan mau dengar apa kata iblis. Jangan sampai kita juga jatuh ke dalam dosa. Tapi kita tidak perlu takut, kita gak perlu khawatir adik-adik, karena sudah ada Tuhan Yesus. Dan dalam namanya, semua iblis dikalahkan. Ada lagunya loh, ada yang tahu gak? Kita nyanyi lagunya ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Satu kali lagi ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, itu tadi adik-adik. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kita udah gak perlu takut lagi, karena kita sudah dimenangkan atas iblis. Aduh, udah gak kerasa ya, kita udah mau selesai acaranya. Dan untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita sama-sama mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami boleh mendengarkan cerita mengenai manusia yang jatuh ke dalam dosa.
Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati setiap kami sehingga kami boleh selalu mengikut Engkau dan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pertemukan kami lagi di dalam acara Mari Menyapa Bersama Anak yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, ini acara Mari Menyapa Bersama Anak hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan ya adik-adik. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati.